Selamat berjumpa kembali bersama Buya di Why English with Buya. Sekarang, hari ini, dan kita bisa berjumpa kembali lagi dengan kesehatan yang luar biasa. Namun, sebelum kita lanjutkan, Buya izinkan dulu untuk memberikan salam kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adikku sekalian yang kebetulan di sini masuk dalam kelas 8 ya, semester 1 paket 1 yang kita akan bicarakan tentang yang namanya expressing attention. Oke? Expressing attention ini bisa saja berada di mana saja, yaitu pada saat kita ingin memberikan keterangan, pada saat kita ingin memberikan informasi atau ingin bercerita atau sekedar ingin mengulas sesuatu hal. Ya, namun butuh perhatian dari para pemirsa, para pengunjung atau para hadirin yang ada di tempat itu, right? Seperti sekarang juga, perhatian adik-adik. Nah, ini adalah salah satu ungkapan attention, alright? Iya, yaitu antara lainnya. Jadi informasi tentang attention, kapan dan bagaimana caranya kita menggunakannya, dan kapan saja untuk di tempat apa saja, itu bisa disampaikan secara lisan, ya, orally or written, berupa signboard dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada attention. Karena tidak jauh berbeda yang namanya attention, caution, notice, dan warning. Itu sama-sama menyampaikan attention. Namun bisa diucapkan dan juga bisa tertulis. Baik. Nah, kebetulan di samping sebelah kanan Buya ini kebetulan sudah ada, yaitu keterangan dasar daripada yang namanya kapan sih yang namanya attention ini kita akan gunakan, ya. Seperti biasa terbalik, ya, itu antara lain. Baik, sekali lagi seperti yang ada di sebelah kanan ini nih, ya, dengan tanda hijau yang kalian bisa lihat di sini, bahwa di sini sudah ada kalimat dasar dalam bahasa Inggris. Kebetulan tidak masalah, ya, tapi Buya sudah jelaskan kapan yang namanya expressing attention ini digunakan, ya, dalam sehari-harian kita atau pada saat kita berada di kelas bagi seorang pengajar atau berada di suatu arena atau di suatu tempat, ya. Sudah Buya jelaskan di sini seperti yang kalian bisa lihat dalam berupa bahasa Inggris. Nah, kelanjutannya, ciri khas yang tadi Buya sudah sebutkan, kira-kira ditujukan untuk siapa saja atau kemana saja sih kira-kira? Yaitu antara lain yang bisa kita lihat bahwa di lembar berikutnya, caption berikutnya, di sebelah kanan Buya atau di sebelah kiri kalian, itu ada hubungannya dengan to give instruction. Apabila kita ingin memberikan instruksi kepada seseorang, maka kita membutuhkan kata itu tadi, right? Sedangkan kita di suasana yang hiruk pikuk atau di suasana yang ramai, kita butuhkan attention please, itu kalau dalam bahasa umumnya. Namun dalam bahasa hukum adik-adik, itu sering kalau di luar negeri itu dia menggunakan kata heary gitu, ya. Nah, itu di bahasa hukum pada saat berada di tempat persidangan. Nah, maka semuanya diminta untuk berdiri, ya. Pada saat itu kita menghargai dan menghormati yaitu jaksa atau hakim. Untuk kebetulan dia baru masuk di suatu ruangan itu, maka ada seseorang di sana sebagai security atau sebagai kepala keamanan di sana atau sebagai yang menjabat sebagai keamanan di sana, itu memberikan informasi itu bahwa kita diminta untuk perhatian dan berdiri. Dengan kata lain, heary gitu, ya. Tapi dalam bahasa umumnya disebut gampangnya attention please gitu, ya. Nah, atau memberikan arahan, ya, atau yang lainnya lagi seperti yang ada di nomor-nomor berikutnya, seperti yang kalian bisa lihat di ilustrasi berikut ini, yaitu to remind people, ya, untuk memberikan orang atau mengingatkan seseorang, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah kapan kita bisa menggunakannya, ya, atau dengan hal lain dengan secara lisan atau tertulis. Kalau secara lisan bentuknya seperti ini, ada caption berikutnya, notice. Nah, ini, ya, di lembar pertama ini di sebelah kanan Buya atau di sebelah kiri kalian, ya. Di bawahnya, ya, itu ada ilustrasi kapan kita menggunakan kata notice itu sendiri, ya, yaitu teks singkat dan sederhana berbentuk tulisan atau gambar, ya, tanda simbol untuk apa? Untuk memberikan informasi, instruksi atau peringatan kepada publik.
ya, dan biasanya berbentuk rambu, ya, like a signboard, right? Oke, berikutnya caution yang di bawahnya. Yang caution ini ada hubungan dengan peringatan, ya, hampir tidak jauh berbeda dengan warning, cuman bedanya warning itu sangat-sangat keras, ya. Kalau caution kita bersifat hati-hati, ya. Contoh kalau kebetulan lantai baru dipel, di sana ada tulisan caution, wet floor, itu lantai basah, ya. Berarti hati-hati kita berjalan di atasnya. Kenapa? Karena bisa tergelincir, apalagi kita menggunakan high heels bagi yang kaum wanita dan juga bapak-bapak yang menggunakan sepatu yang kebetulan durability-nya sudah mulai berkurang atau mulai miring ke sisi kanan atau miring ke sisi kiri. Nah, otomatis itu mudah tergelincir, ya. Begitu. Baik. Caution berikutnya ya sudah ada di sini, yaitu berhubungan dengan peringatan. Maka tahapan berikutnya setelah itu ada hubungannya dengan warning. Kalau warning ini peringatan. Gambar umum yang paling kita sering lihat adalah tikungan tajam, itu warning, right? Dengan lambangnya skeleton atau berhubungan dengan kepala dan tulang belulang tengkorak, right? Atau yang lainnya, ada seorang sedang menggunakan senjata api yang mengarah kepada satu sisi kiri atau sisi kanan saya atau kiri atau kanan Anda, ya, yaitu antara lain. Nah itu ciri khasnya Anda telah memasuki wilayah restricted area, yaitu wilayah yang dilarang. Kenapa? Bukan karena nggak boleh masuk di sana karena itu adalah milik pribadi, bisa, ya, atau karena adanya ranjau, ya, adanya ranjau, maka di sana harus sangat hati-hati. Itu diberikan peringatan berupa warning, yaitu caption berikutnya yang berupa warning, ya, yaitu teks berisi informasi merupakan peringatan, ya, atau arahan yang ditujukan kepada orang banyak yang biasanya berhubungan dengan hal-hal yang sangat berbahaya. Nah itu ya, dangerous thing. Always put warning signs there. Oke? Nah, berikutnya kata itu lantas dilanjuti oleh ciri khas, ya. Ciri khasnya bagaimana sih? Yang namanya, ya, asking for attention and giving, ya, atau respond. Ya, responding Buya susun sedemikian rupa agar kalian bisa mudah melihatnya, yaitu caption berikutnya adalah you should know how it is, ya, arranged, ya. Kebetulan di sebelah kanan Buya di sini, kalian bisa lihat di sana kapan kita mengatakan asking for attention, right? Okay, attention students, listen. Hello everybody, please. I need your attention for a moment. Nah itu bisa kata, ya, salah satu dialogs yang ada. Nanti Buya ilustrasikan, jangan khawatir. Setelah yang you should know ini, itu nanti kalian akan lihat sedikit dialogs ya sebagai contoh. Oke? Right, susunan asking for attention. Setelah itu respondingnya bagaimana? Dan dilengkapi dengan showing attention. Ya, seperti excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me, girls, boys, atau boys and girls, atau attention, may I have your attention, ladies and gentlemen, alright? Kalau di ring, di daerah mana? Di daerah tempat tinju atau MMA atau apapun istilahnya, ya. Zaman dulunya ada wrestling, ada, ya, ya gulat, ya. Nah itu antara lain. Ladies and gentlemen, here we are. Oke, nah ini and let's rumble, itu istilahnya mereka, ya, banyak macam, ya, untuk memberikan attention tersebut atau minta perhatian. Kadang-kadang menggunakan gelas, ding 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 ding, gitu ya, menggunakan gelas. Here, atau attention please, I would like to announce very important information, right? I'm going to get married. Itu ciri khasnya. Ya, cukup satu ya, itu antara lain. Oke, kita lanjut. Baik, setelah kalian lihat, yaitu bagaimana you should know susunan ini, yang 3 susunan baris ya, atau row ini, tentunya Buya akan buatkan satu persatu. Nah, caption berikutnya menunjukkan satu persatu dari bagian itu tadi, ya. Salah satunya adalah asking for attention. Adanya di sebelah kanan Buya atau sebelah kiri kalian. Oke, perhatikan. Can I have your attention please? Nah, itu antara lain itu paling sopan sekali. Ya, tidak menggunakan please pada umumnya juga ada. Right? Can I have your attention? Alright, bisa. Atau excuse me, right? I wonder if I could trouble you, alright? Nah itu ciri khasnya berikutnya. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Dan yang satu lagi adalah may I have your attention please?
kata make can yang kemarin di kelas berapa itu, kalau nggak salah kita ya lebih kurangnya di kelas, bukan kemarin ya kebetulan di ilustrasi yang lainnya itu kebetulan di kelas 10 ya, dan juga ada di kelas 11 atau di kelas 12. Nanti kalian bisa sambil lihat ya, walaupun meskipun kalian baru kelas 8 nggak apa-apa ya, kalian tinggal subscribe ya, nanti ada di link YouTubers yang lain, YouTube ya Buya yang lainnya berhubungan dengan Why English. Baik, kita lanjutkan caption yang kedua setelah itu. Alright, caption yang kedua yang ada di sebelah kanan Buya lagi, right? Di sini menandakan bagaimana kita merespon atau showing attention. Right, that's right. Kan kita antara lain, I see. Alright, oh really? Itu. Yang lainnya langsung hush. Hush itu adalah dengerin dulu nih, kebetulan Buya mau bicara, kan gitu ya. Itu antara lain, yuk kita dengarkan, bisa saja ada informasi bagus. Nah, ilustrasi ya untuk respondingnya ada di sini, atau yang berhubungan dengan showing attention sama ya. Oh my god, what happened next? Itu menunjukkan bahwa kita antusias untuk mendengar berita tersebut. Ya, berikutnya. Alright, nah sekarang kelanjutan daripada ini tentunya adik-adik bisa lanjut aja ya, baca ya, dengan kata lain diulang terus, karena setiap kali kalau kalian ulang terus saja. Nanti kalau kalian seandainya lupa, kembali lagi ke halaman pertama atau pada tik yang pertama tadi di video Buya ini ya, Why English. Oke, right, oke, kelanjutannya yaitu adalah salah satu contoh dialog yang Buya akan berikan. Baik, ilustrasi dialog yang pertama, activity 1 ini berbicara antara yaitu Mr. Campbell dan students. Baik, ya, attention please. Tolong perhatian, mohon perhatiannya anak-anakku sekalian. Itu seperti itu, bisa kata. Right, and then student says yes sir. Itu responnya. Right, ya. And then Mr. Campbell continued, dilanjut oleh Mr. Campbell. I'm going to give you the itinerary, ya. Itinerary. Right, excuse me for the misspell. Itinerary. Alright? Okay, of our journey. Oke, jadi saya akan memberi yaitu jadwal rencana perjalanan kita pada hari ini atau minggu depan, kan begitu ya? Itu antara lain itu adalah I'm going to give you the itinerary right of our journey. Itu kata Mr. Campbell. And then what is the response of the student? They got very anxious, they got very happy, they got very surprise, hurrah atau hooray gitu, yippee gitu ya, antara lain ya. Oke. So, kalian bisa lihat di sini responnya para siswa tersebut. And then apa kelanjutannya dari Mr. Campbell? May I have your attention? Alright? Okay, please. Right, itu antara lain. Okay? Terus kelanjutan dari Mr. Campbell itu sendiri. Setelah Mr. Campbell mengatakan May I have your attention, please? Alright. Okay, and then the student hush. Ya gitu. Shh, listen, our teacher is going to talk. Our teacher is going to give an important information about our journey, our itinerary of the journey. Okay, thank you. Here is the itinerary, right? One of each of you. Alright, nah ini adalah itinerary-nya program perjalanan tour kita atau perjalanan kita nanti, yaitu diberikan berupa lembaran ya, berupa lembaran jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Nah itu adalah hubungannya dengan procedures perjalanan ya, lain lagi ya, sebab nanti ada hubungannya dengan teks procedure. Kita nanti ketemu dengan pelajaran tersebut di segmen berikutnya, kan gitu ya. Alright, so itulah ciri khas student itu tadi merespon ya, thank you sir, setelah diberikan itinerary-nya yaitu program perjalanan tersebut ya, kumpul jam berapa dan apa saja yang harus dibawa ya, dan lain sebagainya. Demikian singkat daripada dialog daripada yang berhubungan sharing attention dan asking attention atau responding attention ya. Baik, nah kelanjutannya ini lagi Buya akan berikan ilustrasi yaitu berhubungan dengan susunan yang barusan Buya juga bicarakan, yaitu antara lain berhubungan dengan keterangan dasar daripada attention, right? Expressing attention itu sendiri. Ini keterangan dasar tersebut ya, mudah-mudahan tadi ya, kembali lagi semua poin yang kita munculkan dari poin segmen yang pertama, segmen yang kedua, dan segmen yang ketiga. Nah, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami tahapan sampai dengan dialog itu tadi ya. Nah, maka dari itu
mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami singkat cerita atau singkat informasi tentang yang namanya expressing attention khusus untuk kelas 8 semester 1. Begitu adik-adikku sekalian. Nah, mudah-mudahan jangan lupa ikuti terus kegiatan ini ya. Jika kalian ada yang bermasalah, jangan khawatir, nanti Buya ada di Zoom ya. Jadi kalian yang sudah mengikuti anggota tersebut, anggota di dalam suatu forum, maka kalian bisa Zoom Buya ya untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik adik-adikku sekalian, maka untuk sementara ini expressing attention bersama Buya in the channel Why English with Buya mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. This is what we are and that's what you are. So be the best, be the only one. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.